kita lakukan terkait dengan isu tersebut, sehingga menyebabkan koreksi yang cukup keras dari eksternal, dari global rating, dalam hal ini adalah MSCI, yang kemudian menyebabkan dinamika yang sangat kuat terjadi di pasar modal Indonesia di akhir bulan Januari lalu. Untuk itu Pak Haris, kami sudah melakukan mapping terhadap permasalahan yang ada. Kemudian kami mengusung beberapa langkah reformasi di pasar modal Indonesia. Salah satunya adalah terkait, Pak, yang utama adalah integritas pasar modal itu sendiri. Bagaimana peningkatan integritas di pasar modal kita lakukan, misalnya dengan bagaimana kita membuka kepemilikan saham dari yang tadinya 5% menjadi di atas 1% kita buka, Pak. Itu cukup memberikan diskusi yang cukup hangat juga, namun kita sampaikan bahwa ini adalah memang harus kita lalui supaya market kita dipandang lebih terbuka dan lebih transparan. Kemudian granularity dari data. Waktu kami menjadi dirut di KSI waktu dulu, mungkin yang masuk klasifikasi others tidak sebanyak sekarang. Makanya sekarang dengan tuntutan seperti ini, kami melakukan granularisasi untuk data dari 9 kategori menjadi 25 kategori. Harapannya supaya ini juga memberikan kejelasan siapa sebetulnya yang memegang perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut. Kemudian yang ultimate adalah Bapak, adalah terkait UBO, Pak, Ultimate Beneficial Ownership dari saham-saham atau perusahaan-perusahaan di pasar modal Indonesia. Kebetulan Bapak mohon izin, kami ketika ambil S3, Pak, ini adalah tesis kami, bagaimana struktur kepemilikan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu berjenjang-jenjang, berlayer-layer, bahkan mungkin sampai 7 layer, Pak, untuk sampai diketahui ultimate beneficial owner-nya. Nah, untuk itu kita punya komitmen, ini merupakan satu momentum yang sangat baik untuk kita sama-sama membenahi keterbukaan daripada saham atau emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemudian itu untuk mendapat kembali kepercayaan dari investor, terutama investor global, dan juga bagaimana memastikan investor retail ini terlindungi, terutama dengan tadi yang Bapak concern Bapak adalah peningkatan free float itu sendiri. Nah, ini juga menjadi diskusi yang cukup hangat, bagaimana dipandang 7,5% ini juga untuk ditingkatkan menjadi 15%. Nah, kami sudah melakukan diskusi yang cukup mendalam di OJK dan juga dengan SRO, Bursa Efek Indonesia, dan juga KSCI. Kami mempunyai staging untuk pencapaian pemenuhan hal tersebut, Bapak. Memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita tidak bisa langsung serta-merta untuk memenuhi 15% tersebut, karena harus stages, Bapak. Jadi kami sampaikan, tapi yang bisa kami lakukan bahwa IPO untuk yang pertama masuk di tahun ini harus sudah 15%. Yang kedua adalah kita sudah berdiskusi dengan Asosiasi Emiten Indonesia. Kita sampaikan bahwa pemenuhan secara stages ini dapat dilakukan secara bertahap di tahun pertama dan kemudian dilanjutkan tahun ketiga. Dan ultimately ketika emiten itu tidak bisa memenuhi ketentuan 15% itu kita akan siapkan exit policy sehingga semuanya juga win-win gitu ya. Artinya mereka tidak bisa tetap eksis tanpa memenuhi ketentuan yang kita berikan. Nah, dengan begitu kita melihat juga kebutuhan untuk pemenuhan untuk peningkatan free flow-nya cukup besar juga, Bapak, di atas 200 triliun di tahun 2026 ini. Harapan kita untuk bisa tercapai begitu, Bapak. Jadi peningkatan integritas, kemudian likuiditas, dan juga bagaimana penegakan hukum. Kalau Bapak Ibu juga memperhatikan media beberapa waktu ini, kami juga melakukan penggerbekan enforcement kepada mereka-mereka yang selama ini melakukan manipulasi saham, menggoreng saham dan sebagainya. Kita lakukan secara koordinasi dengan Departemen Penyidikan yang ada di OJK yang beranggotakan dengan rekan-rekan dari kepolisian juga. Jadi kita bersinergi dan berkolaborasi untuk penegakan hukum. Dan ini alhamdulillah direspon positif juga oleh media dan masyarakat juga, terutama investor publik. Karena sebetulnya ini sangat penting bagaimana memberikan keyakinan pada investor publik ketika mereka berinvestasi di pasar modal Indonesia. Mereka harus kita yakinkan bahwa kita memperhatikan semua itu pada intinya adalah untuk memberikan kepada investor retail yang ada di Indonesia. Demikian Bapak, semoga itu menjawab. Dan juga terkait dengan MSCI, pertanyaan Bapak yang kedua, dan juga Fitch dan beberapa global rating agency juga, kami sudah bertemu juga Bapak dengan mereka, dan mereka kalau untuk MSCI mereka menerima proposal yang kita sampaikan. Namun demikian
mereka tidak bisa serta-merta menerima, namun melihat bagaimana konsistensi kita dalam pemenuhan proposal yang sudah kita ajukan. Jadi challenge-nya adalah bagaimana kita memastikan pemenuhan dari proposal yang kita sampaikan. Kemudian dari Global Rating Agency juga kita sampaikan bagaimana apa yang kita lakukan terhadap dinamika yang terjadi di pasar modal, mereka appreciate, dan juga semoga ini juga bisa sama-sama kita ke depan, yang sekarang outlook-nya yang kemudian dari positif jadi negatif, semoga ke depan kita dapat mempertahankan rating, ya, kita bisa membalikkan lagi untuk Indonesia jadi lebih investable di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan Pak Fatih, terima kasih Bapak atas tadi masukannya Pak ya, terkait dengan stabilitas yang ada. Memang kami Pak tentu OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan, yang kita utamakan tentu bagaimana stabilitas sistem keuangan itu tetap terjaga. Apalagi kalau kita melihat nanti mungkin nyambung dengan pertanyaan Bapak Ibu yang lain juga, itu adalah bagaimana saat ini Bapak Ibu dengan adanya dinamika geopolitik yang sangat luar biasa, kita punya challenge bagaimana kita menjaga stabilitas sistem keuangan kita. Tentu kita mempunyai satu protokol yang sangat ketat dengan KSSK yang kita secara rutin juga bertemu dengan mereka. Namun kalau kita melihat misalnya dinamika geopolitik peran Amerika dengan Iran dan juga Israel, bagaimana ini mempengaruhi nilai harga minyak misalnya, dan bagaimana kita melihat apa implikasinya kepada sektor jasa keuangan. Misalnya ini kemudian akan menyebabkan inflasi secara global, kebijakan bank sentral terhadap suku bunga, pengetatan likuiditas, dan kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa tidak tumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Dari situ kita akan melakukan assessment Bapak terhadap debitur-debitur di sektor perbankan yang kemungkinan punya exposure terhadap global ini secara besar. Jadi kita melakukan mapping yang kita lakukan dengan baik dengan sektor pengawas perbankan di OJK. Selanjutnya kita juga melihat bagaimana kita melihat dinamika saat ini itu menyebabkan flight to quality kepada safe haven asset. Itu yang menyebabkan, tadi juga nyambung ke pertanyaan Bapak yang tadi di belakang, bagaimana kita menjaga stabilitas ya, kepercayaan publik ya, supaya bagaimana kan pasti kalau ini terjadi pengetatan rebutan dana secara global ya, bagaimana kita bisa mengedepankan integritas dan kredibilitas dari pasar kita supaya investor global itu percaya kepada market kita dan supaya bisa kembali lagi seperti yang kita harapkan. Mungkin itu. Dan kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Charles. Pak Charles, terima kasih Pak, ini menjadi pengingat dan juga untuk kami untuk semakin meningkatkan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat. Apalagi sebelumnya kami merupakan mendapat mandat untuk pelindungan konsumen. Jadi pelindungan konsumen dan masyarakat selalu ada di hati saya Pak. Jadi ini mungkin beyond dari apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita secara terus-menerus melakukan pelindungan kepada masyarakat. Kita mempunyai 4 pilar Pak Charles untuk pelindungan konsumen. Yang pertama adalah melakukan literasi dan edukasi secara masif. Mungkin sepertinya klise, tapi ini adalah perlindungan yang pertama dan utama kepada masyarakat kita. Kalau mereka terliterasi, mereka pintar, mereka ngerti tentang produk keuangan, mereka ngerti tentang bahaya-bahaya scam, tentunya mereka bisa melindungi dirinya dari berbagai hal yang dapat merugikan mereka ke depan. Kemudian yang kedua adalah penegakan untuk pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan atau market conduct. Ini terima kasih Undang-Undang P2SK telah diberikan penguatan terhadap hal ini. Kemudian yang ketiga, penanganan pengaduan konsumen. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, kasus-kasus yang Bapak sampaikan tadi, DSI dan lain-lain, ini juga menjadi perhatian kami saat ini Pak. Tentu ini berkoordinasi dengan sangat erat dengan pengawas di bagian itu Pak, dengan fintech peer-to-peer lending tersebut, pengawasnya. Dan kita pastikan Pak bahwa penegakan hukum akan kita lakukan sebagaimana mestinya dengan sebaik-baiknya. Kami berkoordinasi dengan sangat baik dengan Barreskrim Polri untuk kasus DS ini. Kemudian yang kedua, kita bagaimana supaya memastikan ke depan itu hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Ini nyambung dengan pertanyaan Ibu Putri, apakah secara assessment di dalam internal sudah cukup? Jawabannya belum Ibu, karena waktu Ibu sudah habis untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya akhiri fit and proper